Halo, assalamualaikum sahabat tani. Apa kabarnya? Semoga dalam kondisi baik. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin ajak teman-teman untuk sedikit berdiskusi mengenai petani sawit rakyat itu rugi sekitar 150 triliun per tahun. Nah, begitu ya teman-teman. Ini sekedar edukasi ya. Setiap tahun CPO nasional tersebut yang puluhan juta ton itu, petani sawit rakyat hanya menyumbang sekitar 30%. Atau petani sawit rakyat hanya menyumbang sekitar 11 juta ton dari CPO nasional. Petani sawit rakyat hanya menyumbang sekitar seperempatnya saja. Nah, seharusnya dengan lahan petani sawit rakyat di seluruh tanah air ini mencapai 5 juta hektar, seharusnya petani sawit rakyat itu mampu menyumbang sekitar 50% atau di atas 50% dari produksi CPO nasional per tahun. Nyatanya, petani sawit rakyat hanya mampu menyumbang sekitar 30%. Seharusnya kita menyumbang sampai sekitar 50%. Nah, jadi yang saya sebutkan kerugian 150 triliun tersebut adalah di sini. Seharusnya kita dapat mendapatkan hasil 50 persen dari CPO nasional, nyatanya kita hanya mendapatkan 30%. Jadi yang 20% ke atas lagi itu kita kehilangan. Seharusnya itu bisa kita capai. Nah, di sini saya akan ajak teman-teman diskusi apa penyebab kehilangan persentasi produksi CPO petani sawit tersebut. Nah, begini teman-teman. Kita banding ya. Perkebunan sawit swasta itu mampu memproduksi CPO per tahun per hektar itu sekitar 5 sampai 8 ton per hektar per tahun. Sedangkan untuk petani sawit biasa rakyat itu produksi CPO-nya sekitar 2 sampai 3 ton per hektar per tahun. Nah, apa menyebabkan ini? Ada dua hal teman-teman. Yang pertama adalah bibit. Di sini kekalahan kita pertama, bibit. Setelah saya analisis di lingkungan sekitar saya, rata-rata itu istilahnya masih banyak yang menggunakan bibit buatan sendirilah atau bibit-bibit yang tidak jelas. Hal sedemikian inilah yang menyebabkan produksi sawit petani rakyat itu rendah. Nah, rata-rata kalau petani sawit rakyat biasa itu panen per bulannya itu per rotasi 15 hari masih di angka 1 tonan. Dan bahkan per tahun itu rata-rata penghasilan sawit per hektar per tahun itu masih di angka belasan ton. Sedangkan kalau bibit unggul itu di atas 20 sampai 30 ton per hektar per tahun. Nah, disinilah kekalahan kita. Karena produksi sawit kita itu rendah, makanya untuk persentasi CPO nasional kita hanya mampu di angka 30%. Seharusnya kita mampu di angka 50%. Jadi yang 20% lagi kita kehilangan sekitar 150 triliun rupiah. Bayangkan itu teman-teman. Nah, yang kedua kekalahan kita lagi adalah jarak tanam. Jarak tanam ini bukan sembarang ya teman. Ini sangat berpengaruh untuk produktivitas kelapa sawit kita. Ini termasuk sawit rakyat, jaraknya pun cukup dekat juga. Ini menyebabkan jarak tanam yang terlalu rapat ini menurunkan kemaksimalan fotosintesis daun-daun ini. Sehingga kalau fotosintesis tidak maksimal, ibaratnya daun ini adalah dapurnya tanaman untuk mengolah makanan tersebut. Jadi kalau dapurnya saja tidak maksimal, tentu kelapa sawit ini istilahnya kelaparan, tidak maksimal dalam penyerapan cahaya matahari. Jadi tidak mustahil sawit ini akan mengalami stres sehingga buahnya tidak maksimal, produksinya tidak maksimal. Jadi menurut analisis saya, kekalahan petani sawit rakyat dengan perkebunan swasta dan perkebunan lainnya itu di dua hal tersebut. Yang pertama adalah di bibit dan yang kedua adalah di jarak tanam. Kalau perkebunan itu menerapkan bibitnya itu mesti unggul. Yang kedua, jarak tanam untuk sekarang ini sekitar 9x9. Nah, di dua hal inilah kekalahan petani sawit rakyat.
Sehingga seharusnya hak kita di angka 50% CPO nasional hanya berkisar di angka 30%. Itulah faktanya. Itulah nyatanya teman-teman. Sehingga yang 20% lagi setiap tahunnya kita kehilangan. Sebenarnya itu adalah hak kita untuk mencapai 50% tersebut. Tapi fakta di lapangan kita kehilangan. Sebab produksi kita terlalu rendah disebabkan oleh bibit kita dan jarak tanam kita, ketidaktahuan para petani sawit rakyat. Nah, oleh itu kedepannya kita ingin mengedukasi para petani sawit rakyat. Kita tidak melarangnya. Kita hanya mengajak teman-teman petani sawit rakyat untuk memikirkan hal ini, agar hak kita yang 150 triliun itu bisa kita dapatkan dan berguna untuk kita. Jadi untuk teman-temannya ini sekedar edukasi untuk kebaikan kita bersama. Bagaimana kelanjutan sawit kita ini? Apakah kita tetapkan hanya sebatas 30% CPO kita di nasional, atau kita naikkan? Kembali kepada kita jawabannya. Semoga cerita singkat ini dapat mencerdaskan dan menambah wawasan teman-teman semua. Salam petani sawit, salam tandan berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.